saat ini agar ibadah dapat berjalan dengan hikmat. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk di dalam panggilan ibadah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, genap 1 bulan kita melaksanakan bulan pembangunan GKJW. Melalui bulan pembangunan ini, kita tahu GKJW dipanggil untuk terus membangun kehidupan persekutuan berlandaskan kasih. GKJW juga dipanggil untuk memulihkan kehidupan gereja dan masyarakat yang didasari dengan kesatuan hati. Mari dengan semangat, kebersamaan, dan komitmen bersama, kita terus membangun GKJW dan terus berjuang memulihkan masyarakat. Ibadah pada petang hari ini bernuansa pemuda. Mari kita menyanyi dengan diiringi oleh teman-teman kita, pemuda, pop rohani, terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan, akan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah namamu Tuhan, ajarkan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya.
dikasih Tuhan, marilah dalam litani kita mengaku, umat Tuhan hidup dan dipanggil untuk bertumbuh dalam konteks hidup mereka. Tuhan menghadirkan semuanya untuk mewujudkan karya kerajaan-Nya. GKJW. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan, kami terus tumbuh dan berkarya, memperlakukan keadilan, kebenaran, damai dan kasih. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan, Alkitab landasan ibadah, membangun diri bangsa dan negara, itulah panggilannya. Dan untuk ketunggilankannya wiji, menggalang persatuan dan kesatuan, bahu-membahu di dalam pelayanan, demi kasih dan karya Allah yang nyata. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan, berpanggil terus tumbuh dan berkarya, memperlakukan keadilan, kebenaran, damai dan kasih. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan, Alkitab landasan ibadah, membangun diri bangsa dan negara, itulah panggilannya. Dengan moto patunggilankannya wiji, menggalang persatuan dan kesatuan, bahu-membahu di dalam pelayanan, demi kasih dan karya Allah yang nyata. Silakan duduk. Sore hari ini Rasul Petrus menyapa kita di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5 yang berbunyi demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Umat yang dikasih Tuhan, dalam buku seri Selamat, Bapak Andar Ismail mengisahkan tentang 3 orang tukang batu. Dikisahkan ada 3 orang pekerja yang sedang memasang batu tembok sebuah gereja yang megah. Kepada mereka bertiga diajukan sebuah pertanyaan yang sama. Apakah yang sedang Anda kerjakan? Pekerja pertama berkata, saya sedang memasang batu. Pekerja yang kedua berkata, saya sedang mencari nafkah. Sedangkan pekerja ketiga berkata, saya sedang membangun gedung gereja di mana nanti banyak umat akan memuji dan menyembah Tuhan di dalamnya. Saudara, jawaban ketiganya sama-sama benar. Namun apa yang membedakan satu dengan yang lainnya? Yang membedakan adalah bagaimana cara pekerja tersebut memandang pekerjaan mereka. Pekerja pertama memandang pekerjaannya hanya sekedar memasang batu. Pekerja kedua memandang pekerjaannya sekedar untuk mencari nafkah. Sedangkan pekerja ketiga memandang pekerjaannya jauh lebih luas ke depan dan mengandung visi. Ia memandang pekerjaannya bukan sekedar hanya meletakkan batu dan sekedar mencari nafkah saja, tetapi ia memandang pekerjaannya itu sebagai sesuatu yang berdampak besar bagi sesama. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan kita? Bagaimanakah dengan GKJW dalam kiprah dan pelayanannya? Bulan pembangunan saat ini menyadarkan kita pentingnya membangun gereja dengan dilandasi visi dan misi, yaitu GKJW dipanggil Tuhan Allah untuk ikut serta melaksanakan rencana karya Allah di dunia dan memberlakukan kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera bagi masyarakat
bangsa dan negara. GKJW dipanggil sebagai rekan kerja Tuhan Allah dalam mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah bagi dunia. Kita hayati cerita yang dituturkan oleh Pak Andar Ismail dalam bukunya tadi, dalam nyanyian umat kita, bertumbuh bersama. Sehati sepikiran, runtuhkan tembok yang rintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja. Junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, mencari harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Na 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 na. Marilah kita berdiri. Tuhan Yesus menyapa kita semua, tenanglah, ini aku, jangan takut. Nah, saudara, Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan Gereja Kristen Jawi Wetan. Sekalipun GKJW harus menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan, namun Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan GKJW. Dia senantiasa ada dan dekat menyertai GKJW dan kita umatnya. Karena itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan kita sekalipun dunia ini ada di dalam kerusuhan. Kidung Jemaat 260 bait 1 dan 2, dalam dunia penuh kerusuhan. Penuh kerusuhan, di tengah kemelut kerusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang
Selamat sore. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam seharian ini, sehingga kami boleh bersama berkumpul di tempat-Mu ini untuk memuji dan merenungkan firman-Mu. Tolong Tuhan supaya Engkau menyertai kami. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tolonglah supaya Engkau menjadikan kami untuk bisa dengar-dengaran dan bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Bapak Pendeta Diki Agung yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat kebijaksanaan agar apa yang disampaikan beliau adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita menyanyi Bukan Terbang. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu diambil dari Yesaya 51 ayat 1 sampai 8. Yesaya 51 ayat 1 sampai 8. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantarannya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku,
dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa, kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap bumi, memperburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Demikian firman Tuhan. Bersyukur kepadamu dengan
Bacaan kita pada sore hari ini yang kedua terambil dari Kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 8. Roma 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab, sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Haleluya. Marilah berdiri. Marilah kita membaca Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang melakukan firman ini dalam laku hidup kita sehari. Amin. Amin. Amin.
Selamat sore, saudara-saudara. Ini sore atau malam sih sebenarnya? Atau pagi? Oke. Di Instagram saya itu follow satu akun, nama akun dari Instagram itu adalah kalau nggak salah ingat ya, Mbu dan Was. Gitu. Nanti coba cari aja Bapak Ibu saudara-saudara, Mbu dan Was. Gitu. Mbu dan Was ini isi dari Instagram itu reels-nya, kemudian konten-kontennya itu sebenarnya ngomong tentang ada seorang anak kecil yang kalau nggak salah umur 2 atau 3 tahun, namanya Nuwas. Gitu. Anaknya lucu gitu. Nanti kalau dilihat di Instagram itu akan kelihatan pipinya cabi gitu, gemol gitu. Jadi orang kalau lihat itu pengen nyubit gitu ya. Dan yang menarik adalah anak ini ketika sekalipun sudah usia 2 atau 3 tahun gitu, dia pintar sekali gitu, ngomong gitu. Pernah ada reels yang diunggah oleh pemilik akunnya itu, cerita tentang Nuwas ketika Nuwas belajar ngomong. Waktu itu kalau nggak salah bapaknya lagi makan soto, kemudian Nuwas itu minta gitu kan. Anak kecil tuh kalau minta gitu kan, ketika kosakatanya masih terbatas gitu, itu kan cuma ngomong min gitu kan, minta. Nah bapaknya gini, bapak minta. Kalau anak kecil kan belum utuh, gitu. Jadi cuma minta. Gitu. Sama bapaknya disuruh ngulangin lagi. Bapak Nuwas minta, bapak minta lagi, bapak minta. Nah, yang mengejutkan adalah ketika yang terakhir bapak minta itu si anak itu ngomongnya gini, bapak paket gitu. Kan lucu kan ya, kok iso ya arek iki ya. Wong disuruh ngomong bapak minta, itu mungkin karena dia kesel ya disuruh ngulang-ngulang gitu. Jadi terus ngomong bapak paket gitu. Dia bisa ngomong kayak gitu. Nah, suatu kali dalam story Instagram itu, saudara, Mbu itu panggilan Nuwas ke ibunya, Mbu gitu ya. Ibu, jadi karena masih kecil namanya Mbu. Mbu dan Nuwas dan bapaknya itu pergi ke Bali. Nah, ketika masuk ke sebuah hotel, di lobi itu ada orang yang nun sewu kalau kita menyebutnya itu orang yang berkebutuhan khusus gitu. Kakinya cuma 1. Kemudian Nuwas tanya kepada ibunya gitu, Bu itu apa? Gitu kan. Bu itu kemudian bilang, Nak itu orang kakinya cuma 1. Lalu Bu memberikan penjelasan, ditambahi gitu kan. Bapaknya kasihan gitu, kakinya cuma 1, jadi jalannya satunya pakai namanya krek itu ya, pakai alat bantu itu. Nah, dari cerita itu, Mbu itu ngomong dalam Instagram, dalam story-nya bahwa sejak kecil kita itu perlu loh ngasih tahu tentang sesuatu yang benar kepada anak-anak. Jangan sampai ketika anak itu tanya tentang misalnya orang yang kakinya cuma 1, terus kemudian kita jawabnya lain. Kasih tahu sejak kecil bahwa itu adalah orang yang memang kakinya hanya 1. Dia katakanlah kasihan, mungkin karena kecelakaan atau apa, supaya anak sejak kecil itu betul-betul tahu, mengenal bahwa dunianya itu tidak seindah yang dia bayangkan. Tidak semua manusia itu punya alat tubuh yang lengkap. Tidak semua manusia itu punya hal yang dia inginkan. Sehingga dalam story-nya, Instagram story-nya itu Mbok cerita bahwa ya memang sejak kecil anak-anak kita semua harus dikenalkan bahwa realita kehidupan kita itu enggak seindah apa yang diharapkan. Dan dari situ Mbok juga cerita dalam story itu bahwa tidak hanya ngomong, lalu Mbok itu mengajak Nuwas mendekat ke orang itu tadi, gitu, supaya Nuwas bisa tahu blegere gitu ya, secara dekat gitu. Oh ternyata ini juga, ya katakanlah kalau kita mengatakan ini ya podo-podo sesama manusia, tapi dia tidak lengkap alat tubuhnya itu tadi, gitu, organ tubuhnya.
Nah, ini penting bagi anak-anak sejak kecil diberitahu edukasi semacam ini supaya dia punya pengalaman pribadi yang paling enggak dia ketika besar nanti dia bisa respect, dia bisa peduli, dia bisa betul-betul mau menghargai orang yang seperti itu. Nah, saudara, pengalaman pribadi itu jadi kata kunci memasuki apa yang Yesus ajarkan kepada kita dalam Injil Matius pasal 16. Ketika Tuhan Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Tuhan Yesus itu tahu bahwa aku ini sudah banyak melakukan karya, banyak melakukan mujizat gitu, dan aku sebenarnya pengen tahu gitu kan, orang-orang yang sudah selama ini mengikut aku ingin tahu sebenarnya aku ini seperti apa, ingin tahu apakah orang-orang itu katakanlah sudah ngeh dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus lakukan atau belum. Maka kalau kita membaca teks Injil Matius tadi, Tuhan bertanya kepada para murid, menurut orang siapakah anak manusia itu, gitu kan? Ada yang menjawab, siapa tadi? Yohanes Pembaptis. Kemudian ada yang mengatakan Tuhan itu seperti Elia, Tuhan itu seperti Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Gitu. Nah, dari situ Tuhan tahu, oh ternyata orang-orang selama ini melihat aku sebagai sosok yang seperti disebutkan tadi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar kata Yohanes Pembaptis itu yang terbayang di pikiran kita apa? Yohanes Pembaptis. Apa? Ini selesai katekisasinya kan semuanya? Sekolah minggu semua, ibadah anak semua. Kalau dengar kata Yohanes Pembaptis, apa yang ada di pikiran kita? Oh ya baptis, bener Pak. Baptis gitu. Dia memang membaptis Yesus gitu. Karakternya yang melekat apa? Beberapa minggu, bulan apa ya, kalau nggak salah bulan Juni, bacaan kita itu cerita tentang kepala Yohanes Pembaptis yang dipenggal. Kalau nggak salah ada. Saking kerasnya, kencengnya Yohanes Pembaptis menentang perkawinan inses antara Herodes dengan keponakannya, kan nggak boleh gitu kan. Tapi nggak terima gitu kan Herodes. Loh, ini kekuasaanku, jadi kenapa kamu harus ikut campur urusan hidupku gitu kan. Tragis gitu kan. Maka dipancunglah kepala Yohanes Pembaptis. Ketegasan Yohanes Pembaptis itu sangat kelihatan gitu di dalam Injil. Nah, mungkin orang mengenal Yesus seperti Yohanes Pembaptis karena Yesus tegas. Karena di dalam Injil kita tahu bahwa Yesus banyak sekali bermusuhan dengan para siapa? Ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi gitu kan. Selalu selalu tag gitu ya sama orang Farisi. Lalu Elia, lalu Yeremia. Jadi orang punya gambaran tentang itu. Nah, taulah Tuhan Yesus. Lalu setelah itu Tuhan bertanya kepada para murid sekali lagi. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ini bergeser pertanyaannya. Kalau pada tadi untuk tes orang banyak itu dipakai kata anak manusia gitu ya. Sekarang Tuhan pakai kata siapakah aku ini? Yang jawab siapa Bapak Ibu? Simon Petrus gitu ya. Yang jawab Simon Petrus, dijawab, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Simon Petrus ini menarik kalau dalam pengisahan Injil itu, dia itu orangnya itu ya kebablasan berani, tapi ya salah. Gitu. Dia ngomong pertama kali gitu daripada teman-temannya yang lain gitu, tapi benar kalau pasti. Tapi di kisah-kisah Injil yang lain itu kita kan lihat ya, Simon Petrus itu sok berani, salah gitu. Tapi di sini enggak. Dia digambarkan sebagai orang yang betul-betul tahu. Gitu. Jadi jawaban Simon Petrus ini berdasarkan pengalaman pribadinya bersama dengan Yesus. Maka kalau kita lihat di ayat 17, nama Simon itu dipanggil siapa? Simon bin Yunus. Simon bin Yunus ini sebenarnya ngomong tentang masa lalu Petrus ketika dia dipanggil oleh Tuhan Yesus sebagai muridnya.
murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus itu siapa, Bapak Ibu? Saudara-saudara. Siapa yang paling dekat? Satu, Yohanes Pembaptis gak ngerti. Siapa yang paling dekat dengan Tuhan Yesus? Yang sering kali kalau kita baca Injil tuh, Tuhan Yesus kalau pergi kemana, nama itu pasti disebut. Gitu. Petrus, terus Yohanes, Yakobus, 3 orang ini. Gitu. Matius itu jarang disebutkan ya di dalam Injil. Pemungut cukai mungkin dia lagi nagih utangi wong-wong itu, jadi nggak disebut. Tapi Petrus, Yakobus, Yohanes itu disebut. Gitu. Nah Petrus ini yang paling top lah katakanlah dari sekian murid Tuhan Yesus. Dia berani menjawab itu. Simon bin Yunus itu ingin menunjukkan dia ini sebenarnya orang yang berangkat dari pendidikannya rendah, SDM-nya nggak bagus-bagus banget gitu, tapi dia mau mengikuti Yesus. Para murid Tuhan Yesus itu kalau saudara-saudara cek satu-satu di dalam sejarah Alkitab, nggak ada para murid Yesus ini mulai dari murid pertama sampai ke-12 itu yang SDM-nya itu oke. Semuanya adalah orang-orang dengan SDM yang rata-rata di bawah rata-rata. Jadi kalau nggak SDM-nya di bawah rata-rata, mereka pemungut cukai. Nek gak ngono tukang perang. Simon orang Zelot itu kan tukang perang gitu kan. Dan yang lain. Jadi sebenarnya para murid Yesus itu ke-12 murid ini bukan orang-orang yang kalau dilihat dari status orang Yahudi ini wong pinter bangsawan itu bukan. Mereka justru orang-orang yang wong korak gitu. Tapi mereka betul-betul setia dengan Tuhannya, dengan gurunya. Pengakuan Petrus ini menjadi satu titik tolak bahwa dia betul-betul mengalami Yesus secara pribadi. Karena dia murid yang paling top, paling dekat dengan gurunya. Dan dari pengakuan itu, Yesus mengatakan di ayat yang ke-18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam teks bahasa Yunani, batu karang itu, jemaat itu dipakai istilah eklesia. Eklesia ini adalah konsep politik dalam dunia Yunani Athena gitu yang menunjuk pada satu persidangan di mana semua kelompok orang dari strata atas sampai strata bawah kumpul dan orang yang stratanya paling bawah itu didengerin suaranya kalau ngomong. Itu mungkin kalau GKJW itu rembuk warga gitu. Eklesia itu semacam rembuk warga. Tapi ini merupakan forum di mana semua orang, utamanya orang yang stratanya rendah itu didengarkan. Nah dari sini, kalau kita kemudian mengkaitkan konsep eklesia, jemaat itu dengan kekristenan sekarang, eklesia itu kalau dalam buku katekisasi sejarah saya lah GKJW itu kan gereja itu kan dipanggil untuk keluar, eklesia gitu, dipanggil untuk keluar. Keluarnya untuk ngapain? Keluarnya adalah untuk mendengarkan pengakuan orang lain, menghargai apa yang orang lain katakan. Ini konsep eklesia di dalam Injil Matius. Jemaat komunitas Kristen itu adalah komunitas yang menghargai orang lain, utamanya kalau ada orang yang ngomong, berpendapat. Itu ciri khas komunitas yang didirikan oleh Yesus. Artinya sebenarnya apa? Kita itu nggak bisa hidup sendiri. Kalau berdasarkan definisi itu, dipanggil untuk keluar berarti ketemu dengan orang lain, ketemu dengan realita, sama seperti Mbuk dan Nuwas tadi. Nuwas harus ketemu dengan orang yang kakinya cuma satu, dia punya pengalaman. Petrus juga punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Orang Kristen pun juga demikian, dia tidak seperti katak dalam tempurung di dalam gereja saja, tapi dia dipanggil keluar supaya dia betul-betul mengalami realita bahwa orang Kristen itu tidak bisa hidup sendirian. Orang Kristen itu bukan orang yang egois. Maka Rasul Paulus tadi dalam surat Roma mengatakan
itu kan Roma 12 ayat 1 itu kan ayat persembahan yang paling fenomenal ya Bapak Ibu ya. Setiap kali pisungsung ayatnya mesti itu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan dirimu sebagai persembahan yang kudus. Oh, hidup apa kudus sih? Hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jenengan iki nek pisungsung apal daripada Yohanes Pembaptis, ditakoni Yohanes Pembaptis, takoni murid Yesus. Ini konsep yang menarik kalau Rasul Paulus sampaikan tadi dalam Roma. Ternyata kalau ngomong tentang persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan itu bukan ngomong sesuatu yang muluk-muluk, saudara. Kalau kita baca teks Roma tadi, ternyata justru Rasul Paulus menunjuk gambaran satu tubuh itu banyak anggota. Jadi orang Kristen itu kalau disebut sebagai eklesia, dikaitkan dengan apa yang Rasul Paulus katakan itu sebenarnya kita tidak boleh egois, tidak boleh merasa bisa hidup sendiri, tidak mau mendengarkan orang lain. Gitu. Ternyata tidak seperti itu. Dan masing-masing orang ternyata diberi karunia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Karunia itu sesuatu yang diberikan Allah secara khusus begitu kepada setiap orang. Karena itu khusus, jadi setiap orang mungkin karunianya nggak sama. Gitu. Paulus kan ngomong ya, ada karunia berbahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh. Ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk bernubuat, dan untuk yang lain-lain. Nah, jadi bahasa roh, bernubuat itu bukan dipelajari, tapi diberikan Allah, itu anugerah. Gitu. Nah kalau Rasul Paulus ngomong tadi banyak karunia, maka masing-masing karunia itu dipakai untuk membangun kehidupan jemaat. Jadi di sini penekanan dari eklesia. Eklesia adalah komunitas orang Kristen yang menghargai orang lain, dia nggak bisa hidup sendiri, dan dia mempergunakan karunia-karunia yang diberikan Tuhan untuk membangun kehidupan bersama. Ada 3 tugas panggilan gereja, 1 koinonia, diakonia, dan marturia. Koinonia itu persekutuan. Persekutuan itu ternyata nggak cuma sekedar orang ngumpul seperti ini ibadah, nggak. Justru konsep koinonia itu justru lebih luas. Jadikan persekutuanmu ini jadi rumah yang aman, rumah yang nyaman di mana kamu tinggal. Rumah yang aman itu kalau kemarin saya mendengarkan satu ceramah begitu tentang konsep koinonia itu sekarang orang gereja itu dipanggil untuk menjadikan gereja itu sebagai rumah yang aman. Nggak ada bullying di dalam gereja, nggak ada pelecehan seksual di dalam gereja, nggak ada diskriminasi di dalam gereja. Koinonia, persekutuan. Maka kenapa GKJW kemudian ada gereja ramah anak, kemudian ada gereja intergenerasi, itu bagian supaya kehidupan kita ini betul-betul lepas dari itu tadi. Lalu diakonia nggak cuma sekedar ngasih gitu, tetapi gereja dipanggil juga untuk menolong. Misalnya ada warganya yang sedang mengurus produknya untuk UMKM, gereja memfasilitasi. Ada orang-orang yang dia sangat minim info akses kesehatan tentang misalnya kanker serviks atau apa dan lain-lain, gereja memberikan ruang untuk hal itu. Marturia, kesaksian, nggak cuma sekedar ngomong Injil yang kita memberitakan kabar baik di tengah orang banyak, tapi caranya lebih real. Kalau Bapak Ibu saudara jadi pengurus RT di tempat masing-masing, kalau Bapak Ibu jadi pengurus lingkungan di tempat masing-masing, jadilah pengurus RT, pengurus RW yang bertanggung jawab dan kreatif. Tunjukkan bahwa orang Kristen itu bukan sekedar ngomong. Marturia. Jadi inilah eklesia, jemaat. Sehingga kalau hari ini GKJW ada di bawah satu tema di dalam penutupan bulan pembangunan, tidak memikirkan kepentingan diri, menurut saya tema ini cocok dengan apa yang kita renungkan saat ini. Jadilah eklesia, jadilah pengurus RT yang baik,
jadilah pengurus RW yang baik, jadilah mahasiswa yang bisa lulus tepat waktu, jangan molor-molor, jadilah guru yang mengajar dengan baik, jadilah orang tua yang mencintai anak-anaknya dengan baik, jadilah mertua yang mencintai menantunya juga dengan baik, dan jadilah apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara-saudara, dan disitulah kita betul-betul mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Respons kita atas permenungan firman kita ungkapkan dalam nyanyian Kidung Jemaat 280, bait 1, 2, dan 3. Aku percaya. Bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang dipandu oleh pelayan. Bersama dengan seluruh umat percaya di atas muka bumi, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Para jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat secara litani, dan di dalam tata ibadah penutupan bulan pembangunan, kita diajak berdoa syafaat secara litani dan memperhatikan pokok-pokok doa yang menjadi bagian kita. Dan di akhir dari doa syafaat ini nanti kita akan menaikkan doa Bapa Kami yang kita nyanyikan. Mari bersama kita bersatu hati dan mengarahkan hati kita padanya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih dan karya-Mu yang selalu menyertai perjalanan hidup kami.
Saat ini, mengakhiri rangkaian kegiatan bulan pembangunan GKJW, kami berdoa untuk GKJW. Tolonglah kami Tuhan, agar kami hidup taat dan setia kepadamu. GKJW di tengah pergumulan dan tantangan yang sedang hadapi, kuatkan dan mampukan kami sebagai GKJW untuk menghadapi dan menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan dan tantangan yang kami hadapi. Kami berdoa untuk keluarga kami, berkatilah keluarga kami ya Tuhan, mampukan kami untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, saling mendoakan, dan saling menguatkan di antara anggota keluarga kami. Kami selaku orang tua, tolonglah kami untuk dapat menjadi teladan kebaikan dan kebenaran kepada anak-anak kami. Allah Bapa yang menghadirkan Yesus Kristus di dunia, Engkau memberikan teladan melalui Putra-Mu, bagaimana kami hidup setia kepadamu. Kami memohon Roh Kudus-Mu memimpin dan menguatkan kami menjalani hari-hari kami, sehingga kami mampu berpegang teguh pada firman-Mu yang hidup. Mampukan kami merasakan kasih dan kehadiran-Mu setiap waktu. Kami satukan doa kami dalam doa yang diajarkan oleh Putra-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
serta saudara yang dikasihi Tuhan, kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan untuk kita, umat-Nya tidak pernah berhenti. Karena kebaikannya itu, marilah kita mengucapkan syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Yang demikian firman-Nya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil kita memuji, bersyukurlah.
kita serahkan pada Tuhan persembahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur saat ini ya Bapa atas kasih karunia yang sudah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Terutama pada saat ini ya Bapa, kami boleh mempersembahkan persembahan yang telah kami ambil dari berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sudah memberikan persembahan. Kiranya beri kecukupan akan kebutuhannya. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pengelola persembahan. Kiranya beri roh, hikmat, dan takut akan Engkau. Sehingga apa yang Dia kelola ya Tuhan dapat kami gunakan di dalam pelayanan kami, khususnya di GKJW Malang ini ya Bapak. Tuhan Yesus, selanjutnya kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Demikian ya Bapak, seluruh doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna ini, semuanya itu hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita ungkapkan tekad bersama kita. Sebagai GKJW, kami bertekad membangun GKJW dengan semangat kasih, saling melayani, dan saling peduli antara satu dengan yang lain. Sebagai GKJW, kami bertekad membangun GKJW menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Tuhan, kuatkan dan mampukan kami mewujudkan tekad kami dalam hidup kami sehari-hari. Kini kembali ke dalam kehidupan-Mu, ingatlah selalu akan firman-Nya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut-Mu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Immanuel, Allah beserta kita. Percaya untuk selamanya, hanya Kau Tuhan.
kita semua tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan, maka kini saudara-saudara arahkanlah hatimu pada Tuhan, pergilah kita diutus dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta memberkati dan menyertai engkau dalam upaya membangun GKJW dan memulihkan masyarakat. Yesus Kristus Sang Penyelamat menguatkan dan menolong engkau mewujudkan GKJW dan masyarakat yang penuh damai dan rahmat. Roh Kudus Sang Penolong menganugerahkan kekuatan, kemampuan dan hikmat kepadamu, agar engkau mampu menyatakan damai sejahtera Allah dalam kehidupanmu sehari-hari, kini dan selama-lamanya. Amin.